Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk like and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Oke teman-teman, kembali lagi sama aku Andira di channelku Keralibra. Dan kali ini aku mau ngobrol sama seorang teman. Dia ini adalah seorang guru dan gurunya ini bukan guru yang mengajar siswa-siswa di SLB, tapi mengajar di sekolah reguler. Nah, kita akan ngobrol kira-kira gimana sih pengalamannya dia selama mengajar, terutama saat sekarang ini sedang pandemi. Jadi kan pastinya proses belajar mengajar juga berubah ya. Yang tadinya belajar secara tatap muka langsung, secara offline di sekolah, sekarang jadi ada metode baru namanya pembelajaran jarak jauh atau mungkin istilahnya learning from home. Nah, kita akan ngobrol sebagai tunanetra, kira-kira ada kesulitannya nggak sih, atau justru malah lebih mudah, atau sebetulnya sama aja. Pertama-tama kita kenalan dulu. Bisa diperkenalkan diri, ngajarnya di mana, namanya siapa, terus disabilitasnya apa? Oke, halo. Nah, Halo. kenalin kalau saya namanya Niki Andro. Tapi Saya bukan Android adalah ya? guru BK. Oh, bukan. Saya lebih Bukan. duluan muncul daripada Android. Oke. Oke. Saya adalah guru BK ya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang. Oke. Dan untuk saya sendiri sudah mengajar selama 1 tahun lebih beberapa hari Oke. di sana. Berarti waktu itu ikut pendaftaran CPNS yang tahun 2018 ya? Iya. Oke. Terus? Nah, kalau untuk di sekolah sebenarnya saya pikir ini adalah sebuah tantangan sendiri menghadapi siswa yang non-difabel karena kita harus lebih kreatif. Nah, sementara buat saya sendiri kan sebagai seorang tunanetra, tentu ada beberapa kendala yang memang kita bakal hadapi di dalam proses belajar mengajar. Nah, ini yang kita harus punya siasat dong ya. Kalau Niki sendiri dulu waktu kuliah emang kuliahnya jurusan pendidikan BK atau jurusan BK non pendidikan? Kalau saya BK pendidikan. Oh, BK pendidikan. Karena kalau Berarti misalnya emang gini lah ya, BK non pendidikan di Indonesia itu cuma ada di UIN. Itu BK Oke. sosial ya. Oke. Dan saya bukan dari lulusan UIN. Oke. Berarti emang dari dulu udah kebayang nantinya kalau emang lulus kuliah terus ngajarnya itu pasti akan di sekolah umum gitu ya, bukan di SLB. Iya, karena saya memang dari dulu nggak pernah punya target untuk ngajar di SLB. Kenapa? Karena buat saya ngajar di SLB, tunanetra ngajar di SLB itu sudah biasa. Ngapain sih kita harus memperbanyak tunanetra lagi yang ngajar di SLB gitu? Oke. Ngapain gitu kan? Karena emang sebenarnya buat kita sendiri bukan malah sebenarnya membantu tunanetra yang mengajar, yang kita ajar kalau kata saya sih sebenarnya. Tapi kita juga sendiri memperbanyak difabel di SLB gitu. Iya bener. Bukan apa-apa ya, karena memang kalau saya pikir tunanetra kalau ngajar di SLB juga kurang efisien juga gitu. Oke. Media pembelajarannya mereka mau pakai apa? Misalkan guru geografi atau apa. Media pembelajarannya bikin kayak gimana? Lebih sulit sebenarnya gitu. Bukannya Oke. Selama ini kan orang malah berpandangan kayaknya lebih gampang ya kalau tunanetra ngajarinnya di SLB karena ngajar sesama tunanetra gitu. Ternyata nggak kayak gitu ya? Enggak juga. Sebenarnya kalau kata saya sih ada tantangan yang ya kesulitan sendiri-sendiri lah ya. Cuma kalau untuk saya dari dulu memang karena lingkungan bergaul saya lebih banyak non-difabel ya. Jadi memang saya sendiri sudah terlatih untuk menghadapi non-difabel gitu dari zaman kecil. Dari saya kecil, saya memang pernah sekolah di SLB itu cuma SD doang. Nah, itu pun saya nggak pernah tinggal di asrama dan saya nggak pernah berlama-lama di SLB gitu. Kalau begitu udah pulang sekolah, saya langsung pulang. Oke.
Dan Berarti lingkungan Niki, pergaulan saya itu lingkungan teman-teman di kawasan rumah. tempat tinggal gitu kebanyakan. Oh, oke. Tapi Niki ini sebenarnya tunanetra juga dari kecil. Iya, dari kecil. Oke, oke. Nah, pada saat proses seleksi CPNS terus akhirnya diterima di MAN 2 Padang, itu penerimaan dari guru-guru di sana terus dari murid-muridnya tuh gimana sih? Penerimaan guru dan siswanya oke, kalau saya pikir sambutannya cukup baik lah ya, nggak ada masalah dengan penerimaan. Oke, Karena alhamdulillah. iya alhamdulillah nggak ada masalah dengan penerimaan dan saya juga diperlakukan dengan cukup baik di sekolah. Tetap dikasih beban Cuma gini, ngajar yang sama kayak gitu. oh tetap sama. Saya dapat 28 jam dan saya sebagai guru BK itu pegang 200 orang siswa. Wow. Dari standarnya kalau guru BK kan satu orang BK seharusnya pegang itu 150 orang ya, diakui sebagai 24 jam. Nah, saya sudah pegang 200 dan diakui sebagai 28 jam pelajaran. Oke, oke. Nah, kalau di sekolah sendiri itu kalau nggak tahu ya sekarang tuh BK kayak gimana konsepnya. Kalau dulu waktu zaman aku sekolah kan SMP, SMA gitu BK lebih kayak apa ya? Mungkin ada pelajarannya tapi ya pelajaran gitu-gitu aja ya. Lebih banyak BK tuh buat kayak konsultasi kita antara si siswa sama guru BK-nya gitu kan. Kalau sekarang tuh sistemnya BK kayak gimana sih? Sebenarnya nggak jauh beda dari itu. Cuman kalau buat saya, kita itu layanan BK itu kan dia prinsipnya ini layanan ya. Dia sebenarnya layanan bukan pelajaran. Bukan Nah, pelajaran ya? adapun kalau misalnya guru BK masuk ke kelas memberikan materi, itu bagian dari layanan dasar Oh dengan gitu. metode klasikal. Oke. Dan kalau untuk layanan BK sendiri memang yang paling banyak dinikmati oleh siswa itu adalah layanan konsultasi, terutama untuk anak-anak kelas 12 ya, yang paling banyak sih sebenarnya yang datang ke ruang BK itu kelas 12 karena berkaitan dengan kelanjutan studi kayak gimana, kemudian juga persiapan masa depan mereka itu pokoknya rata-rata kan seperti itu kalau di kelas 12. Nah, Yang kalaupun 200 kalau saya kan pegangnya kelas 10 ya. Oke. Dan kelas 10 itu mereka itu masih belum terlalu merasakan peranan BK itu penting. Jadi kalau buat saya secara pribadi malah ini sebuah tantangan. Bagaimana agar anak-anak merasakan BK itu mereka butuhkan. Ini yang selalu saya usahakan agar mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh fine-fine aja gitu tanpa BK gitu. Tapi mereka butuh akan kehadiran Iya, BK. kadang-kadang emang kita sebagai murid pasti nganggapnya ya BK itu bukan bagian pelajaran yang diperhitungkan, terus kayak ya paling konsultasi sama guru BK cuma gitu-gitu aja kan kalau mungkin udah kelas 12 mau nentuin jurusan atau mungkin buat murid-murid yang mungkin ada masalah di sekolah dalam pelajaran atau dia bikin kelakuan-kelakuan yang kurang baik biasanya dipanggil ke guru BK gitu kan. Nah, itu dia image-nya BK di tengah banyak orang ya di tengah. Pasti banyak orang mikirnya kayak gitu, BK itu gudangnya siswa bermasalah. Iya benar. Kalau dipanggil ke ruang BK tuh pasti kayak anak-anak yang punya masalah gitu loh. Nah, enggak. Padahal prestasi juga BK loh yang ngurusin. Oke. Makanya siswa berprestasi juga sebenarnya urusan BK. Beasiswa itu urusannya BK juga. Oh gitu. Nah sekarang kan setelah mungkin ngajar, berarti waktu itu belum ada setahun terus tiba-tiba ada si pandemi COVID-19 terus otomatis kan sistem pembelajaran juga berubah. Nah kalau untuk BK sendiri, untuk pelajaran BK tuh yang paling berasa bedanya apa sih antara yang di sekolah sama sekarang? Sebenarnya yang paling berasa itu di dalam pelaksanaan layanan BK sendiri. Tentu yang kurang itu adalah layanan responsif. Kalau layanan responsif itu kan kita di dalam BK itu merespon kasus-kasus yang ada, merespon masalah-masalah yang ada, yang terjadi. Jadi sifatnya kan lebih kepada ada dulu kejadian, baru
layanan dijalankan. Nah kan begitu Oke. kalau. Nah itu yang kalau misalnya selama pandemi itu berasa itu nggak berjalan. Karena apanya yang mau direspon kan? Iya bener ya. Tapi ya kalau secara untuk layanan lain, misalkan kayak layanan konsultasi. Nah kalau konsultasi juga sebenarnya ada yang responsif juga sih, ada yang emang sengaja diciptakan ya. Kadang saya sengaja bikin forum sama anak-anak. Saya bikin forum lewat kebetulan media yang saya gunakan juga untuk selama pandemi juga Skype ya, kalau forum online yang apa namanya live conference ya. Oh, oke. Jadi saya pakai untuk pakai Skype. Tapi sebenarnya kalau untuk saya secara pribadi, saya juga sudah menerapkan kelas online justru sebelum COVID-19 jadi pandemi gitu. Oh Jadi gitu. sejak awal tahun ajaran baru, saya memang sudah menggunakan Google Classroom sebagai kelas alternatif untuk BK. Jadi kelas saya itu ada 2. Jadi ada kelas tatap muka kalau untuk layanan dasar ya. Ada kelas tatap muka di kelas yang terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian saya bikin kesepakatan lagi sama anak-anak untuk menjadwalkan kelas online yang akan kita laksanakan di malam hari. Oh, alasannya? Itu untuk mengoptimalkan jam BK, karena jam BK itu cuma 1 jam. Iya benar, cuma 1 jam. Jadi nggak begitu optimal sebenarnya. Jadi saya punya, kalau misalnya materi, saya lebih seneng kita kasih di Google Classroom. Nah kemudian untuk pengembangannya, siswa juga bisa bertanya di situ. Nah nanti kalau di kelas tatap muka, saya lebih mencoba merespon kegelisahan ataupun keresahan yang dirasakan oleh siswa. Oh, oke. Jadi kayak kombinasi antara kelas online sama kelas tatap muka gitu ya? Iya, itu. Nah itu pas awalnya muncul ide kayak gitu, tanggapan dari siswanya, mereka ngerasa kesulitan atau malah seneng karena ada cara baru yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya, apa gimana? Macem-macem. Ada yang seneng, ada yang kesulitan juga. Tapi yang kesulitan juga macam-macam juga tipenya. Ada yang nanya, ada yang malah diem. Oh, iya bener. Jadi ya itu tergantung inisiatifnya mereka kan. Kalau mereka yang punya inisiatif ya nanya. Kalau enggak, ya udah anteng aja nungguin ketua kelasnya yang nanya duluan gitu. Iya. Nah kalau dulu kan itu istilahnya kayak cuma tambahan ya, cuma pelengkap gitu sih kelas online-nya yang pakai Google Classroom. Tapi kalau sekarang kan jadi kayak mau nggak mau siswanya dipaksa emang harus pakai cara-cara online gitu kan untuk belajar, untuk konsultasi BK segala macam. Nah itu ada nggak sih yang akhirnya mengeluhkan kesulitan, mungkin mereka nggak punya handphone atau mereka nggak bisa connect ke internet atau segala macam, terus ada solusi yang dikasih nggak sih? Nah sekarang itu kan rata-rata anak-anak pada pulang kampung ya. Nah kalau sinyal di daerah itu kan rata-rata juga banyak yang masih belum bagus. Oh iya bener, beda sama di kota-kota besar ya. Iya, kendalanya itu rata-rata anak-anak yang memang pulang kampung itu sinyal jaringan yang bermasalah. Kemudian karena semuanya sekarang udah punya kelas online, kuota juga jadi masalah. Iya bener. Jadi kalau kemarin cuman BK doang gitu ya, sekarang semuanya udah jadi habis. Jadi kemudian satu lagi ya, kalau yang nggak punya handphone ya ada sih, tapi mereka juga masih tetap punya cara sendiri untuk bisa menikmati layanan kelas online, misalkan nebeng di tetangga atau di temen gitu kan, bisa. Karena saya juga dari tahun kemarin juga sudah sempat bilang sama anak-anak, jika memang ada teman kalian yang nggak punya handphone, coba login kan akun mereka di handphone kalian, pasang 2 di situ akunnya. Yang satu bisa di browser, yang satu bisa di aplikasi. Jadi bisa sharing ya? Iya. Nah, jadi bisa sharing untuk handphonenya. Atau sebenarnya kalau misalnya mau di aplikasi dua-duanya kan juga bisa sebenarnya, kan bisa dipindah akun kan, tinggal di switch aja kan akunnya, jadi gampang ganti. Jadi
apa namanya, kalau untuk saya secara pribadi ya, saya memang selain apa namanya, mempergunakan fasilitas Google Classroom, saya juga mengajarkan untuk anak-anak yang memang kira-kira dekat dengan teman-temannya yang kurang beruntung, yang tidak punya handphone, ya harus bisa berbagi. Oke. Berarti, apa ya, kalau aku bisa nyimpulin mungkin sebagai guru, terutama juga guru tunanetra tuh kayak harus, nggak cuma menguasai materi pelajaran, tapi juga metode mengajarnya harus lebih lebih, beragam, terus harus menguasai teknologi supaya memudahkan mereka ketika ngajar gitu nggak sih? Iya, betul. Karena satu-satunya cara yang paling efektif untuk tunanetra agar bisa mengajar, terutama di kelas non-difabel, itu adalah dengan penguasaan teknologi. Karena dengan teknologi, kita bisa menyiasati segala kendala yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan itu bisa diatasi dengan penguasaan teknologi. Oke, Kita akan berarti sangat terbantu. sejauh ini menurut Niki sendiri, teknologi yang ada sekarang tuh udah cukup menunjang banget nggak sih? Terus seberapa penting sih peran teknologi untuk memudahkan guru-guru tunanetra ketika ngajar di sekolah? Sebenarnya sangat penting ya. Kalau saya bilang itu adalah kepentingan saya bilang itu adalah kepentingan yang paling utama untuk tunanetra agar bisa mengajar di sekolah. Karena gini loh, tanpa teknologi tunanetra mau ngajar pakai apa? Kita gini loh, Iya, kalau benar. misalnya ngajar di kelas, kita akan lebih optimalkan penggunaan slideshow. Kalau kita nggak bisa menguasai teknologi, nggak bisa menguasai komputer dan aplikasi software yang pendukung, itu kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Anak-anak juga nggak akan ngerti dengan apa yang kita terangkan. Iya, benar. Gitu. Jadi itu sangat benar, itu keperluan yang paling utama sebenarnya itu. Penguasaan teknologi itu. Iya sih, percuma ya kalau kita punya kemampuan yang baik untuk ngajar tapi mendeliver pesannya itu dengan cara yang Nah, nggak sesuai gitu ya. betul. Satu lagi ya sebenarnya ketika kalau untuk guru BK sendiri kan memang dituntut untuk bisa deket dengan siswa ya. Iya benar. Nah, Kadang guru BK deket, tuh jauh malah sama siswa. tapi kebanyakan emang jauh kan dari siswa. Iya. Jadi sebenarnya selain penguasaan teknologi, jadilah pribadi yang humble, yang supel dan friendly. Kalau saya sih gitu. Ke siswa, saya pernah loh ya, ada yang konsultasi sama saya siswa. Ini dalam masa pandemi ya. Kita konsultasi bisa pakai media, saya bisa buka media seperti Skype, Telegram, WhatsApp, dan Google Duo. Itu ada saya siswa yang teleponan sama saya sampai 3 jam untuk konsultasi. Wow, udah kayak ke psikolog aja. Iya, jadi ya udah sampai 3 jam gitu loh. Nggak kayak benar-benar kaku terbatas cuma oke kita bisa konsultasi di jam pelajaran aja tapi di luar itu nggak bisa gitu, nggak ya? Enggak, kalau saya pribadi sih enggak. Selagi saya masih bisa, kalian bisa hubungin gitu. Oke, Dan oke. kita ngajar itu kan harus tetap menciptakan sesuatu yang baru ya, harus terus memunculkan kreativitas. Bahkan Iya. sebelum masa pandemi sebenarnya ada satu program saya yang nggak jalan dengan sampai selesai. Mm-mm. Itu kita bikin sore itu kita jadwalkan 1 minggu sekali, itu di tiap kelas yang berbeda. Ada jadwal bimbingan teman sebaya, Mm-mm. kemudian juga sosiodrama. Nah ini yang paling menarik buat anak-anak ketika memang diadain sosiodrama. Mereka juga seneng. Apalagi topik-topik yang kita angkat sebagai tema dramanya adalah topik-topik yang memang sedang hangatnya di dunia anak-anak muda gitu. Jadi sebenarnya kreativitas itu harus tetap dimunculkan biar kata kita kelas online sekalipun ya tetap harus tetap ada kreatif. Dan saya punya rencana kalau untuk tahun depan ini sudah saya ini kan ya sudah saya rencanakan itu bakalan ada nantinya. Saya persiapkan siswa-siswa untuk membahas sebuah materi, tapi mereka sendiri yang akan berdebat, saling
di antara mereka. Jadi ada kelas Adu khusus argumen debatnya gitu. nanti. Nah, adu argumen. Nah, itu dia. Oke. Karena eh, BK bukan cuman ini loh. BK bukan cuma mengurus urusan kasus-kasus atau masalah-masalah Iya. siswa. Tapi Heeh. inti dari BK itu adalah pengembangan diri. Jadi apa yang bisa kita kembangkan dari siswa itu yang kita kembangkan. Inti dari layanan BK adalah pengembangan diri siswa. Gitu. Oke. Kadang selama ini ya emang gitu ya, dianggap BK tuh kayak sesuatu yang nggak penting, bukan karena juga bukan pelajaran utama, terus bukan pelajaran yang bisa menyalurkan hobi. Kalau kayak pelajaran seni atau olahraga gitu kan, oke lah, mungkin siswa masih seneng karena bisa menyalurkan hobinya mereka kan. Tapi jangan salah loh. Kalau misalnya nilai BK di rapor itu sangat berpengaruh. Oh, itu. BK itu kan ada dua penilaian ya, penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Ada penilaian sikap sosial dan penilaian spiritual. Nah, satu saja dari kedua penilaian itu yang nilainya C, itu dipastikan untuk tidak naik kelas. Oh, oke. Jadi minimal nilai BK itu B untuk kedua penilaian. Untuk kedua penilaian itu. Jadi ada penilaian sikap sosial dan juga penilaian spiritual. Oke. Nah, terus kalau balik lagi kayak untuk penilaian itu, ada nggak sih perbedaan ketika penilaian sebelum masa pandemi ini? Berarti kan di semester lalu tuh masih penilaian yang normalnya gitu ya. Terus sekarang di masa pandemi tuh ada perbedaan nggak sih? Terus kayak misalnya ketika kalau BK tuh ada ujiannya nggak sih? Enggak ada ujiannya. Enggak ya? Nggak ada. Terus kayak misalnya ketika si siswa itu selesai di satu semester gitu, terus kayak memprotes cara ngajar guru BK-nya nggak enak nih, atau guru BK-nya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka karena ketunanetraannya Niki sendiri gitu, ada nggak murid-murid yang protes kayak gitu? Kalau saya pribadi sih nggak ada. Cuman malah saya memang pernah masuk ke kelas lain ya yang guru BK-nya bukan saya karena ngegantiin. Oke. Malah mereka curhat tentang guru BK mereka. Jadi guru BK-nya nggak enak, Pak. Cuma bisa ceramah doang waktu di kelas itu. Kalau saya kan metodenya bukan ceramah ya, karena saya lebih mencoba memancing mereka untuk menyuarakan apa sih yang mereka pikirkan gitu. Apa yang mereka rasakan. Oke. Emang karena beda kali ya, mungkin cara ngajarnya beda, metodenya iya. Ada kreativitasnya, terus digabung lagi sama kemampuan teknologinya, itu benar-benar kombinasi yang membantu banget kali ya. Tapi sebenarnya dibanding-bandingin itu nggak enak loh, walaupun dibandinginnya kita lebih baik dengan orang, tapi itu bisa sebenarnya bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang yang dibanding-bandingkan, apalagi kalau kedengeran sama orang itu gitu. Iya benar. Itu aja yang nggak enak sebenarnya. Iya sih. Nah, pertanyaan terakhir tuh, jadi sebetulnya kalau menurut Niki sendiri tuh apa sih mungkin bisa dibilang kesulitan atau tantangan ketika seorang tunanetra itu memutuskan untuk ngajar siswa-siswa yang non tunanetra, terus juga kira-kira ada nggak sih pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin berencana mau jadi guru gitu, teman-teman tunanetra yang mau jadi guru di luar SLB, atau buat orang-orang yang juga beranggapan ya kalau guru tunanetra ya cuma bisa ngajarnya di SLB aja. Gimana ya, kalau yang penting kita tuh harus tetap up to date. Itu paling utama. Up to date dalam segi informasi, ataupun juga perkembangan teknologi, ataupun juga dengan yang paling penting itu up to date dengan dunia anak yang kita ajar. Kita tahu apa sih perkembangan mereka. Itu paling utama. Karena tanpa kita, kalau kita nggak up to date, kita akan makin kesulitan. Apapun itu. Bukan cuma untuk tunanetra sebenarnya, tapi untuk non-difabel ya? Pun kalau nggak up to date, mereka pasti diremehin siswa loh. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau mau jadi guru, usahakan agar kita tidak pernah
ngerasa menjadi orang yang paling benar. Iya benar. Karena ketika kita merasa paling benar dan siswa benar tahu kesalahan kita sebenarnya kita salah dan siswa tahu itu bisa memperburuk reputasi kita sendiri. Iya, iya. Nah, sebenarnya untuk guru tunanetra kalau mengajar di sekolah umum, asalkan dia kreatif, asalkan banyak ide-ide yang bisa dilaksanakan dan bisa menguasai teknologi, itu insya Allah kesulitannya bisa teratasi dan akan sangat membantu kok. Jadi nggak perlu khawatir lah. Kecuali kalau kamu memang nggak pernah niat untuk mau memperbaiki diri dan mengembangkan diri, itu baru itu akan menyulitkan diri kamu sendiri. Iya betul. Sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk yang orang-orang yang tidak percaya dengan tunanetra yang mengajar di luar SLB, ya tinggal tunjukin aja kalau apa yang mereka pikirkan itu nggak benar. Kita nggak usah berbicara banyak, tapi tunjukkan dengan apa yang kita lakukan. Iya, langsung ada buktinya ya. Iya, setuju banget. Mudah-mudahan ya akan semakin banyak lagi guru-guru tunanetra yang bisa mengajar di sekolah reguler, terus ngajar murid-murid yang non tunanetra supaya mungkin pandangan orang juga bisa berubah ya, karena sekarang banyak banget kan kasus-kasus, apalagi di beberapa bulan terakhir ini kan ada kasus baru tuh, peserta CPNS dia daftar formasi guru matematika, dia tunanetra padahal dia masih low vision, terus ya langsung dianggap sama si pihak Pemprovnya itu dia nggak bisa mengajar di sana karena dia tunanetra gitu, dan itu kayak ya sebetulnya nggak bisa lah langsung digeneralisir kayak gitu kan, sebelum dites dulu kemampuannya kayak gimana. Sebenarnya kejadian itu kalau saya pikir ya bisa terjadi karena memang minimnya juga sih yang mensosialisasikan hal itu terhadap aparat stakeholder lah ya di tempat yang bersangkutan di daerah tersebut gitu. Kalau sebenarnya banyak sosialisasinya benar-benar gencar, itu orang juga akan kok bisa menerima sebenarnya. Betul banget, setuju. Ya mudah-mudahan salah satu caranya adalah dengan video ini, kalau ada orang-orang yang nonton video ini bisa membuka lagi pandangan mereka, terus mereka juga bisa belajar lah. Tunanetra aja mau berusaha kok untuk menyesuaikan diri di masa pandemi gini, bisa ngajar dengan cara yang beda, masa guru-guru lain gak mau berusaha buat memperbaiki diri sih gitu kan. Iya. Oke, kalau begitu makasih Niki buat waktunya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan juga subscribe ke channelku. Terima kasih. Sama-sama. Thanks for watching my channel. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!